masuk ke sini. Kita kembali ikuti jalan. Sebagaimana aku ciptakan kamu pada awalnya, seperti itulah kamu akan kembali. Jadi Al-Quran itu hanya mengingatkan, ingat dulu kamu pernah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ingat dulu kamu pernah diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Fir'aun itu hendak membunuh anakmu yang laki-laki dan membiarkan anakmu yang perempuan. Kapan itu? Nabi Musa ini dulu. Nabi Musa ya. Harusnya ini ayat potong ini untuk Nabi Musa, kirim ke Mesir ini ayat, biar saya untuk saja apa itu Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja ayat yang sampai sama saya. Tidak, itu petunjuk untuk kita. Itu yang dimaksud di situ kita itu. Karena dikejar Fir'aun dengan pasukan berkuda, pernah menyeberang sungai, pernah. Apa itu? Proses kejadian, fitrah penciptaan manusia. Ya. Dalam proses penciptaan manusia harus dipakai itu Fir'aun. Kalau tiada Fir'aunnya, tidak bisa terpancar. Mana ada orang mau punya anak-anaknya? Tidak, mesti keteprak. Kena itu dah, keteprak. Harus kejar-kejaran. Cepat ni, hampir menyeberang laut. Nah, nanti ini menyeberang laut. Cucu cari. Ingat dulu begini kau. Fitrah penciptaan manusia. Jadi kita hanya mengulangi kejadian itu, mengulangi. Al-Quran mengingatkan. Dengan cara itulah diharapkan kita kembali sebelum masa pakainya ini amanah selesai. Jadi pada saat kita sudah terima amanah ini, ada 3 ketetapan atau yang sudah dituliskan, ya. Ada 3 ketetapan yang sudah dituliskan, yang disilakan sudah ditulis dalam sebuah kitab yang dikalungkan pada lehernya. Apa itu? Yang pertama, ajal. Apa itu ajal? Masa pakainya ini amanah. Masa pakainya ini tubuh. Terikat ruangan waktu itu. Tubuh itu terikat ruangan waktu. Akan ada masanya dia habis, tidak bisa dipakai lagi. Ketika masa pakainya habis, mau tidak mau harus keluar dari situ. Karena tangan ini sudah jelang nih. Dia akan mengikuti umur. Karena apa? Terikat oleh ruang dan waktu. Batas masa pakainya itulah yang disebut ajal. Harapannya kita dengan adanya Al-Quran, yang adanya pelajaran begini, sebelum tiba ajalnya, sebelum tiba masa pakainya itu, diserahkan memang semua ke Tuhan. Ambil memang ini barang-barangnya. Ini tangan ini bukan lagi tanganku, ambil ini Tuhan, tanganmu ini. Bagaimana itu kalau tangan Tuhan? Tangan Tuhan itu suka menolong, suka memberi, membuat. Itu tangan Tuhan. Bukan begitu menolong, kalau bukan saya tolong dia tadi, mati itu dia. Ya, bukan tangan Tuhan, tangannya sendiri. Belum jadi. Disitulah disebut dengan khalifah. Yang kedua, rezekinya. Yang mana rezekinya? Orang pikir rezeki yang begini ya, mobil, rumah mewah. Bukan, rezeki itu kelengkapan dirimu. Lihat kelengkapan dirimu, periksa siapa tahu ada yang cacat. Kalau kaki patah hanya satu saja, itulah yang kita terima pada saat kita terima mana. Makanya tanya memang itu lihat itu harta itu, hartamu itu hartamu, rezeki itu. Lihat kakinya pincang nanti pada umur sekian akan pincang. Pada umur sekian itu tangan terpotong. Pada sekian kamu tanda tangan memang itulah yang dikalungkan di leher, dia bawa sampai kemana-mana. Yang ketiga, jodoh. Apa itu jodoh? Istri, suami? Bukan. Ini kamu laki-laki atau perempuan? Ini aku. Lihat sana itu jenis kelamin perempuan. Mau terima atau tidak? Saya terima. Sudah masuk di situ. Kelamin perempuan.
masuk ke sini lahir laki-laki. Tidak bisa berubah. Itu rohmu. Dengan masuk ke laki-laki berarti kamu akan mengabdi sebagai manusia laki-laki. Bagaimana pengabdian seorang laki-laki? Bekerja keras, mencari nafkah, bertanggung jawab terhadap perempuan. Bagaimana pengabdiannya seorang wanita? Urusi suami, urusi anak, urusi rumah tangga. Semua ada bidangnya masing-masing. Jangan tukar ya. Laki-laki yang urus rumah tangga, suami yang pergi istri yang pergi cari nafkah ini. Kata aja. Itu yang dimaksud dengan jodoh. Berarti kan ajal, masa pakainya tubuh, rezeki, kelengkapan diri. Itu rezeki sama dengan harta, ya. Jadi kalau kita baca di Al-Quran yang disebut dengan hartamu, harta dimaksud ini. Jadi kita ini bukan harta nanti ada uang baru bersedekah, bukan. Tangan sekarang kita pakai bersedekah ini. Ya paling-paling pinjam ustaz misalnya, ada sini pinjam ustaz, bersedekah tangan itu. Ya kayak sedang orang tua, pinjam orang tua, bersedekah tangan. Apalagi kalau bekerja dipakai bekerja, cari nafkah, hidupi anak istri. Wah ini bekerja semua ini. Hartamu dinafkahkan, nafkahkan. Jangan ini harta ditinggalkan masuk di dalam kamar baru sibuk sebut-sebut nama Tuhan. Masuk dalam kamar sebut-sebut nama Tuhan ini. Akhirnya ini kakinya dengan tangannya lumpuh sendiri karena tidak pernah goyang. Lumpuh di situ di kamar. Bersikir terus kerjanya sampai puluhan tahun mengharapkan ridha Allah. Itu kita dikasih amanah ini untuk apa ini? Untuk apa ini kita dikasih masuk di sini? Untuk dijadikan khalifah. Dijadikan khalifah Allah, penggantinya Tuhan. Khalifah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Nanti kita bahas. Malaikat kerjanya sebut-sebut nama Tuhan. Maksudnya Allah, Allah Maha Besar. Manusia bukan diciptakan untuk begini, sebut-sebut nama Tuhan. Manusia diciptakan untuk menjalankan sifat-sifat, menyatakan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu yang pemberi, yang mencipta, yang menolong. Itu manusia. Bukan ya itu tadi, bukan sebut-sebut saja. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Mana-mana jalan segala puji bagi Allah. Sekalinya dia lakukan sesuatu, ternyata dia juga minta dipuji. Bagaimana ceritanya? Segala puji bagi Allah. Baru tadi dimaki-maki, minta tolong dipuji paling lah. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Yang mana dia minta dipuji? Itu tadi. Siapa tadi yang tolong orang itu? Tadi waktu saya lihat, wih bukan kau, saya tadi yang pertama tolong. Dia minta dipuji. Tadi bilang segala puji bagi Allah. Itu maksudnya. Tugas amanah yang Allah berikan ini, amanah ini, ya, untuk menjadi khalifah, dilengkapi dengan alat-alat seperti ini. Dengan alat ini yang tadinya kita zalim dan bodoh, dengan alat yang sama kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Intinya tadi satu, ingat perjanjianmu, ingat perjanjian Allah Tuhan, kamu budak, kamu hamba. Budak itu apa itu budak? Mengerjakan pekerjaan tuannya, ya, tanpa ada dalam hatinya dibilang ini saya punya kerja. Tidak, namanya budak. Budak itu bekerja tidak perlu dibayar. Kalau dibayar namanya karyawan, bukan budak. Jadi kalau jadi budaknya Tuhan, jangan minta apa-apa sama Tuhan. Saya sedekahkan hartaku ini supaya mendapatkan pahala dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan, harta apa kau punya? Hartaku juga. Hartaku tidak sama kau, minta lagi sama saya. Makanya itu orang yang beriman tidak perlu tidak perlu takut bertambah pahalanya, berkurang pahalanya. Tidak perlu takut bertambah dosanya. Itu orang beriman, tidak menghitung-hitungan dia melakukan aplikasi kekhalifaannya. Karena setiap aplikasi kekhalifaannya dia lakukan ini, tadi yang saya bilang, tangannya ini tangannya ini, serahkan memang kepada Tuhan, serahkan tangan ini kepada Tuhan. Jadikan sebagai tangan. Sebelum ini jadi tangan Tuhan, serahkan dulu dirimu, serahkan dulu dirimu, jangan terlalu mengaku. Kalau mengaku, kalau aku itu sudah selesai, maka yang lain pasti ikut. Itu diserahkan